عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas Geraha Mutiara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mencintai kita, menyayangi kita, yang telah memberikan kepada kita rahmat, kepada kita nikmat, kepada kita kesehatan, dan juga tahun ini alhamdulillah kita mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Terkadang hadirin, nikmat-nikmat Allah yang sedemikian itu, baik berupa kesehatan, kebersamaan dalam keluarga yang harmonis, rezeki berupa pekerjaan, bisnis juga penghasilan tetap kita. Kadang-kadang kita tidak rasakan itu. Kita anggap sesuatu yang biasa dan wajar-wajar saja. Padahal hadirin, Rasulullah mengajarkan falyanzur ila man asfala minkum. Hendaklah kita melihat saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesulitan. Mereka yang sedang diuji masalah besar di dalam kehidupan mereka. Atau mereka yang sudah bertahun-tahun berjuang dengan penyakitnya, setiap malam merasakan sakitnya, mungkin kanker, tumor, yang di kemoterapi yang membuat sekujur badannya tidak enak dan tidak nyaman, atau saudara kita yang stroke, diabetes, jantung, atau penyakit-penyakit lainnya yang tidak kunjung sembuh, maka kita baru tersadar bahwa semua yang Allah berikan kepada kita ini nikmat yang sangat besar. Maka pagi hari ini marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah summa alhamdulillah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Ramadan bulan yang mulia telah meninggalkan kita semuanya. Ada yang benar-benar berat hati meninggalkan bulan suci Ramadan ini. Ada kerinduan, harapan dan doa mudah-mudahan kita masih dipertemukan di tahun-tahun yang akan datang. Tetapi kadang ada saudara-saudara kita
yang ketika Ramadan berlalu tidak ada rasanya kesedihan, bahkan bahagia, merasa sudah menang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal hadirin, kalau umat manusia mengetahui sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Kalaulah umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan berharap agar 1 tahun penuh menjadi bulan suci Ramadan. Malam-malam akhir Ramadan digambarkan Rasulullah menjadikan langit, bumi dan malaikat-malaikat Allah menangis. Idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah. Musibatan li ummati Muhammad. Musibatan ya Rasulullah. Zahabu Ramadan fa inna ad-da'awat fihi mustajabatun was-sadaqat maqbulatun wal hasanat mudha'afatun wal 'adzab madfu'un. Kalaulah datang malam-malam akhir Ramadan, maka ternyata menangis bumi, langit dan segenap malaikat Allah. Sungguh musibah bagi umat Muhammad. Sahabat bertanya, musibah apa ya Rasulullah? Yakni perginya bulan Ramadan. Sesungguhnya di setiap doa-doanya diijabah, setiap sedekah diterima, setiap perbuatan baik dilipat gandakan pahala dan azab ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syawal ini kita mendapatkan fadilah puasa 1 tahun penuh, man shama Ramadan, orang yang berpuasa Ramadan, bahu syiddan, menambah dengan 6 hari di bulan Syawal ini, tidak harus berurutan, maka kasiyamud dahr, kita dianggap berpuasa 1 tahun penuh. Maka hadirin, sebenarnya apa yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan? Maka bulan Ramadan di mana 1 bulan penuh merupakan proses recovery fungsi jiwa dan raga kita secara keseluruhan. Proses untuk menyehatkan kembali. Sumu taslihu, berpuasa kita menjadi sehat. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah yang kami bacakan ketika salat Idul Fitri hari ini dikatakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Hanya 1 bulan prosesnya bagi mereka yang puasanya benar, maka jadi Allah ditingkatkan kualitasnya dari hamba-hamba yang beriman menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang kriterianya, sekali lagi maaf kami tadi yang kami bacakan di sholat tadi, bahwa kita alhamdulillah setelah Ramadan menjadi mudah menafkahkan harta baik dalam kondisi lapang maupun susah. Kita juga menjadi mudah menahan emosi, menjadi mudah untuk memaafkan orang lain. Padahal hari-hari biasanya betapa kita susah untuk menahan emosi kita dan betapa mudah kita untuk melampiaskan amarah kita. Kadang-kadang kita berpikir ketika kita mau marah, mungkin sama anak kita, mungkin sama istri kita, mungkin sama yang namanya suami kita. Mereka sebenarnya siapa harus kita marahin? Bukankah mereka sudah memberikan kebahagiaan kepada kita? Maka kadang-kadang setelah Ramadan ini ketika seseorang mau berbuat amarah, maka harus berpikir dan berpikir ulang. Dan selanjutnya, orang yang puasanya sukses dikatakan ketika berbuat dosa segera ingat Allah dan mohon ampun kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka hadirin salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri ini dikatakan hari kemenangan, hari kembalinya manusia kepada fitrah atau kesucian diri mereka. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'abidin wal faizin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan.
Kemenangan melawan apa? Jawabannya adalah melawan hawa nafsu kita masing-masing. Bukankah perjuangan terbesar kita bukan ada yang di luar sana, hadirin? Bukan musuh yang di luar, tetapi musuhnya di dalam diri kita sendiri, yaitu melawan hawa nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepurang dari perang Badar, sahabat-sahabat bersukaria, Rasulullah hanya berpesan, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat protes kepada Rasulullah, bagaimana perang Badar yang sedemikian heroiknya. Rasulullah katakan ini perang kecil. Dikatakan bahwa jihadul akbar jihadun nafs. Sesungguhnya perang yang paling besar adalah melawan diri kita sendiri. Maka pesan Rasulullah itu masih begitu terasa, hadirin, dan masih kita rasakan kebenarannya sampai hari akhir. Kalau mau kita sadar, sebenarnya kebaikan dan keburukan itu sebenarnya sumbernya dari dalam diri kita. Allah memberikan kita potensi ruhiyah yang mengarahkan kita berbuat baik, tetapi Allah juga memberikan kepada kita nafsu, yang nafsu itu akan memberikan yang namanya potensi kemaksiatan. Misalnya, suatu hari kita sedang santai-santai, kita sedang mengakses YouTube, kita sedang scroll TikTok, tetapi ternyata saat-saat kita sedang melihat kebaikan-kebaikan untuk refreshing itu, ternyata ada informasi-informasi yang tidak baik yang lewat di beranda medsos kita. Pertanyaannya, akankah kita buka? Ketika kita buka, kita tahu ini adalah tidak baik, ini adalah aurat orang lain. Tetapi sekali lagi, itulah perjuangannya. Hadirin yang dirahmati Allah, peperangannya seperti itu. Ketika 1, 2 kali, 3 kali bisikan-bisikan berbuat baik itu kita lakukan, maka kita akan terhindar dari itu. Tetapi kalau na'udzubillah ternyata bisikan nafsu setan adalah terus membuai diri kita, kita tidak terasa saat Ramadan setengah jam, 1 jam, 2 jam, bahkan seharian penuh, ternyata kita hanya scroll sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, kunci daripada mengendalikan nafsu adalah menghentikan detikan awal. Dikatakan kurang apa cantiknya Siti Zulaikha, kurang apa gantengnya Nabi Yusuf, mereka sudah sangat berhasrat. Tetapi Nabi Yusuf ingat, laula ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf ingat, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka akhirnya Nabi Yusuf terselamatkan dari yang namanya kemaksiatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa menjernihkan hati nuraninya, dan sungguh merugi orang-orang yang telah mengkotorinya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah cerita di kampung halaman kami. Ada seorang teman yang pendidikannya adalah sarjana ekonomi, sudah praktek berbagai bidang usaha, pikirannya kreatif dan banyak ide, hadirin. Lingkungan pergaulannya luas, banyak yang namanya usaha yang sudah dijalani. Pernah bikin kolam ikan gurami, kemudian pernah menanam pabrik padi organik, pernah menjadi stokis pulsa waktu itu, pernah menjadi agen minyak tanah ketika itu. Tetapi di usianya yang sudah lebih 40 tahun, ternyata tidak ada kemajuan di bisnisnya yang signifikan. Ketika ditanya apa sebenarnya faktor yang ini, ternyata adalah faktor istiqomah atau konsistensi dia menjalani di dalam satu bisnis atau profesi. Kalau untuk urusan bisnis, untuk urusan di dunia saja kita istiqomah, apalagi untuk urusan akhirat. Maka suatu hari Rasulullah didatangi seorang sahabat, wahai Rasulullah,
ajarkan kepada kami satu pelajaran dalam Islam yang kami tidak akan bertanya lagi kepadamu ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah dullani fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairuka. Qala qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Sahabat ini menganggap bahwa yang disampaikan Rasulullah ini adalah begitu ringannya. Hanya berkata beriman kepada Allah dan istiqomah. Tetapi ternyata konsekuensi daripada istiqomah ini adalah berat. Maka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini, ada satu hal yang harus kita pegang sebagai umat Islam, yang menjadi kunci dari keberhasilan kita di dunia maupun di akhirat. Istiqomah artinya konsisten, terus menerus, dan tetap berpegang teguh. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan istiqomah as-sabru fit tha'ah. Seorang itu harus sabar di dalam ketaatan. Untuk taat itu butuh kesabaran. Pertanyaannya, untuk bisa sabar dan taat kepada Allah itu mudah atau susah? Maka tentu jawabannya adalah susah. Diibaratkan Rasulullah sallallahu hari ini memegang agama ini, istiqomah agama ini bagaikan menggenggam bara api, sangat berat, tetapi kita harus lakukan. Untuk bisa bangun pagi, sholat subuh jamaah, itu sekali lagi tidak mudah, tetapi harus kita lakukan karena kita tahu fadilahnya. Untuk konsisten menjalankan puasa Ramadan itu tidak mudah. Banyak godaan-godaan di luar sana. Banyak teman-teman yang mengatakan ayo pergi saja ke warung. Kan warung itu ada tutupnya. Nggak ada yang tahu. Kamu nanti pulang, kamu mengatakan masih puasa, nggak ada yang tahu. Tetapi sekali lagi Allah adalah tahu. Untuk bisa menjaga kehormatan kita dari zina, sampai disebutkan la taqrabuz zina. Perintahnya bukan janganlah engkau berbuat zina, tetapi jangan engkau dekati. Artinya apa? Hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada perzinaan, mengumbar aurat bersama dengan orang yang bukan muhrim. Karena sekali lagi zina dikatakan dua kejahatan akan dibalas Allah di dunia. Zina dan durhaka kepada ibu dan bapak kita semuanya. Rasulullah juga menyebutkan hati-hati muslimin dari berbuat zina, karena padanya ada 6 bahaya. 3 di dunia dan 3 di akhirat. 3 di dunia, lenyapnya cahaya dari mukanya, memendekkan usia dan mengekalkan kemiskinan. Adapun 3 di akhirat adalah dimurkai Allah, hisab yang buruk, dan siksaan di neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Ada seorang pendengar di acara sebuah radio bertanya, Ustaz, bagaimana hidup ini? Sekarang kok rasanya susah, rasanya ruwet, rasanya penuh masalah. Bisnis juga terus seperti ini. Anak-anak juga susah diatur. Istri, enggak saya lanjutkan. Dan segudang masalah. Gimana supaya hidup ini lebih tenang, tentram, rezeki mengalir dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan seperti ini juga sering kita rasakan dan pertanyakan. Gimana caranya supaya hidup ini lebih nikmat? Maka Ustadz ini pun menjawab dengan sebuah pertanyaan. Begini saudaraku, pertanyaan jenengan benar, pertanyaan jenengan bagus, pertanyaan jenengan minta solusi. Tetapi kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, mungkin pertanyaan ini akan dibalas dengan pertanyaan berikutnya. Ketika aku coba cari kalian di antara barisan orang-orang yang sholat subuh berjamaah, engkau tidak ada. Ketika aku berharap engkau menjadi pelaku sedekah
Yang sedekah itu jelas-jelas rezeki akan ditambah. Engkau juga tidak ada. Ketika aku mencarimu di barisan orang-orang yang memuliakan orang tuamu, ternyata orang tuamu juga sering engkau sakiti, sering kau sengsarakan, sering kau marahi. Maka di mana aku akan mencarimu? Aku berharap engkau berada di barisan pecinta qiyamul lail yang aku janjikan kemuliaan derajat. Ternyata engkau terlelap dalam tidur begadang semalam. Lantas, engkau sedang di mana di saat-saat istimewa itu? Alasan apa yang akan membuatku menaikkan derajat kalian, memudahkan rezeki kalian, memuliakan dan memudahkan nasib dan anak keturunan kalian di saat-saat istimewa itu dan menyelesaikan setiap masalah? Maka hadirin, maka kita jika ingin mulia, anak-anak kita menjadi lebih baik, kita harus juga memilih bahwa dalam kehidupan ini sebenarnya ada amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan Al-Quran. Tidak harus banyak, tetapi yang penting satu itu kita istiqomai. Ada di antara kita yang cinta kepada yang namanya sedekah. Ada di antara kita yang suka baca ayat-ayat suci Al-Quran. Ada di antara kita yang pecinta silaturahim. Ada di antara kita zikir salawatnya tidak pernah putus, walaupun pergi kemanapun. Maka satu ini sudah cukup, dan ini akan menjadikan kita insya Allah mulia, sebagaimana orang-orang mulia yang kita tahu itu adalah mereka sebenarnya mengambil satu amalan ini. Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan itu adalah istiqomah walaupun sedikit. Maka kapan itu kita lakukan hadirin? Sekarang, ya sekarang hadirin. Untuk berzikir dalam hati, mengingat Allah setiap saat, membaca salawat, sudah kita mulai lakukan saat ini. Subhanallah, sallallahu ala Muhammad, di dalam hati kita setiap perjalanan kita. Memaafkan saudara kita, memaafkan tetangga kita yang sudah bertahun-tahun tidak sopo-sopoan. Kita saling menyatroni, rumahnya tidak pernah kita kunjungi. Saudara-saudara kita, mungkin kata-katanya. Maka kita bisa lakukan saat ini, di momen Idul Fitri ini. Untuk memuliakan istri, menghormati suami, minta maaf kepada anak-anak, bisa kita lakukan saat ini juga hadirin. Karena ingat, istri, suami, anak-anak, ini adalah sebuah tim di dalam naungan keluarga kita menuju yang namanya sukses bersama, bahagia hidup di dunia sampai masuk surga bersama-sama. Maka jika untuk kepentingan kesuksesan kebahagiaan bersama, kadang-kadang kenapa harus ada yang kalah? Kenapa kadang-kadang ada yang mengalah? Kenapa kadang-kadang harus dikalahkan? Kenapa harus ada yang menindas? Kenapa harus ada yang ditindas? Kadang-kadang di dalam aktivitas, ucapan dan perilaku sehari-hari. Maka Rasulullah mengajarkan kita, baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahku tempat di mana semua anggota keluarga dihargai. Semua anggota keluarga dimuliakan. Semua anggota keluarga didengarkan pendapatnya. Semua saling bahu-membahu di dalam mewujudkan cita-cita bersama. Tidak ada yang dominan. Tidak ada yang paling berjasa. Tidak ada yang jadi paling pahlawan. Semua mempunyai kontribusi. Semua saling membutuhkan. Seorang ayah memang yang bekerja menghasilkan apa yang disebut gaji bulanan atau penghasilan dari bisnisnya. Tetapi ingat, seorang ibu yang berjasa menyiapkan segalanya di rumah, yang kadang-kadang secara hitungan, orang bekerja nggak pernah habis-habisnya,
nggak keluarga cukupnya, bekerja full time, maka ayah ibu memang yang memberi nafkah anak-anak, memberi uang jajan. Tetapi ingat, ketika tidak ada anak-anak hadirin, maka di rumah kita nggak ada yang manggil ayah, tidak ada yang manggil bunda, tidak ada yang manggil oma, tidak ada yang manggil eyang dan lain sebagainya. Semua saling berkontribusi. Maka Sayyidina Umar mengajarkan betapa beliau bersabar walaupun kadang-kadang dicereweti oleh istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan di akhir khutbah ini kami ingin bertanya hadirin, sebenarnya dinamakan kesuksesan, keberhasilan, ketenteraman, kedamaian itu apa sih? Apakah sesuatu yang luar biasa, yang susah untuk dicapai? Sebenarnya tidak, artinya mudah. Apakah kita bisa mencapainya? Pertanyaannya bukan apakah kita bisa, tetapi sebenarnya apa yang harus kita rubah. Apakah kita mau mencapainya? Apakah anak kita mencapai? Seberapa besar pengorbanan dan yang namanya perjuangan kita untuk mencapai? Karena sekali lagi Allah membekali kita potensi yang sama kepada semua orang. Maka orang-orang tua yang hebat, ayah bunda, dari awal kelahiran, bahkan sejak membentuk benih di dalam rahimnya sudah dan terus menjalankan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Mencari rezekinya dengan hati-hati, jangan sampai ada rezeki yang haram. Di rumahnya dididik dengan ajaran agama. Masuk rumah dibiasakan mengucapkan salam. Mau makan minum mengikuti petunjuk Rasul, berdoa. Di rumahnya dibiasakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Karena rumah tanpa bacaan Al-Quran bagaikan kuburan menurut baginda Rasul. Malam-malamnya dihiasi dengan qiyamul lail dan doa-doa kepada Allah. Tutur kata, sikap, cara berpikirnya mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu akan lahir dan besar dari keluarga ini generasi anak-anak saleh yang sukses insyaallah dunia akhirat. Dan yang terakhir, tetapi sebaliknya, keluarga yang jauh dari agama, tidak mengajari anak-anaknya sholat, tidak peduli dengan ngaji, tidak peduli menghormati tamu, berkata lembut kepada orang tua, tapi menjadikan simbol-simbol kesuksesan duniawi sebagai tujuan dan kebanggaan. Tidak mendidik anak-anaknya dengan kebaikan, tetapi sebaliknya kemewahan, membiarkan anak-anaknya berkata kasar. Maka na'udzubillah, anak-anaknya ternyata mungkin sukses secara duniawi, tetapi na'udzubillah jauh dari agama, jauh dari petunjuk. Terakhir, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah di akhir khutbah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nikmat dan juga memberikan kemampuan kita untuk terus berbakti kepada orang tua kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, di menit-menit terakhir dari khutbah ini, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri, ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang merugi.
Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dimanapun mereka berada. Berikanlah rahmat kepada mereka ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami sejak kecil ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami, kepada saudara-saudara kami untuk berbuat baik kepada orang tuanya ya Allah, untuk memuliakan ya Allah selama mereka masih ada di muka bumi ini ya Allah. Tapi mereka yang sudah meninggal ya Allah, jadikan setiap kebaikan kami mengalir kepada mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan suami kami, jadikan istri kami, jadikan anak-anak kami ya Allah mereka yang indah dalam pandangan kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang baik di tengah zaman yang seperti ini ya Allah. Jagalah ya Allah, jangan jauhkan mereka ya Allah dari petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innal ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi ya'ikum. Fadhkurullaha akbar wa azam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.